Selamat siang teman-teman. Selamat datang di webinar kita hari ini. Oke, nah hari ini eh, kita akan dengar sebuah webinar dari rekan kita, actually, Mas Dewananda, founder dari Impressive. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam inti webinarnya, mungkin gue mau cek ombak nih ke teman-teman yang hadir nih. Mungkin teman-teman boleh nih di chat, di chat teman-teman dari mana daerah asalnya. Oke, boleh teman-teman di chat dulu. Oke, dari Medan, ada yang dari Jakarta, dari Pekanbaru, dari Cilacap, dari Tangerang, Bengkulu, Depok. Oke, oke, banyak banget ya teman-teman daerahnya. Oke, thank you so much teman-teman udah datang jauh-jauh ya ke webinar ini. Thank you so much. Mungkin sebelum mulai, aku izin perkenalkan diri aku juga. Nama aku Ivan. Dan hari ini aku akan membantu teman-teman untuk membimbing teman-teman dari awal acara sampai akhir acara webinar pada hari ini teman-teman. Thank you so much buat udah datang. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita coba sapa nih Mas Dewananda ya. Halo Mas Dewa, apa kabar Mas? Good, good, Mas. Oke, Everything good. gimana Mas hari ini? Apakah sudah siap untuk deliver materinya gitu, sharing sama teman-teman? Alright. Yeah, I'm ready. I'm ready. Oh, sorry. Oke, oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin mari kita sambut, kita berikan tempatnya dan space dan waktu kita kepada Mas Dewananda. Kepada Mas Dewananda kita persilakan. Alright. Ya. Kelihatan ya layarnya ya. Aman, Mas. Oke, sebelumnya thank you Mas Ivan udah ngundang saya sebagai pembicara webinar di Artificial hari ini. So, topik kali ini adalah Automate Everything with AI Agent. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewananda, founder dari Impressive, sebuah platform AI workflow automation. Topik hari ini kita akan membahas fundamental dasar bagaimana cara AI workflow automation itu bekerja dan membahas agentic AI dan apa sih bedanya dengan AI agent serta implementasinya dengan menggunakan platform saya yaitu Impressive. Oke, apa itu AI workflow automation? Intinya yaitu adalah untuk mengotomasikan tugas-tugas yang berulang-ulang dan kompleks. Contohnya apa? Sebuah yang paling simpel yang sering digunakan yaitu adalah chatbot layanan pelanggan yang menangani pertanyaan umum secara mandiri. Jadi seperti teman-teman kalau udah tahu di WhatsApp itu sudah banyak customer service yang bentuknya AI kan. Nah, di situ penggunaan AI banyak bisnis yang menggunakan WhatsApp chatbot dengan AI untuk membalas pertanyaan-pertanyaan customer yang berulang-ulang. Jadi itu bisa manfaatnya adalah untuk efisiensi operasional jelasnya, terus pengurangan kesalahan dan peningkatkan produktivitas jelasnya. Alright, next. Ini dia konsep dasar workflow automation. Jadi teman-teman harus tahu tiga elemen kunci yang ada di dalam AI workflow automation. Yang pertama itu ada trigger ya. Jadi trigger itu kondisi di mana hal yang memulai otomasi workflow itu jalan. Jadi contohnya apa? Ada trigger. Nah, trigger itu bermacam-macam. Ada trigger yang nge-schedule. Jadi kita buat schedule nih, kita buat trigger schedule setiap jam 6 pagi, jam 7 malam, atau setiap 1 jam, setiap 10 menit contohnya itu trigger. Atau misalnya ada yang ngechat di WhatsApp, itu bisa jadi trigger. Ada yang komen di Instagram, ada yang ngechat Instagram, ada yang ngechat di Telegram, dan macam-macam. Terus actionnya apa? Actionnya itu yang dilakukan setelah trigger diaktifkan. Jadi setelah trigger, dia aksinya mau ngapain? Misalnya kita mau buat WhatsApp chatbot. Jadi WhatsApp chatbot ada yang, jadi triggernya itu ketika ada pesan masuk di WhatsApp, terus actionnya selanjutnya adalah ngeproses pesan tersebut dengan AI agent. Jadi pesan tadi diolah sama AI atau LLM. Sehingga proses outputnya nanti akan dikirim ke user yang mengirim pesan tadi. Dikirim balik. Terus ada istilahnya flowing, branching atau data flow. Jadi membuat workflow itu beradaptasi dengan berbagai banyak skenario. Contohnya ada datanya ini, ada scoring, misalnya scoring. Kita mau ini ada resume gini. Kita buat suruh agentnya score berapa persen ini.
dari kecocokannya, dari skillnya itu kita cari tahu berapa skornya. Misalnya dia di atas 70%, maka kita schedule interview. Kalau dia di bawah 70%, maka dikasih pesan misalnya reject gitu. Nah, itu dia bisa menggunakan branching atau data flow ini. Jadi contohnya seperti ini, ada pesan masuk, di sini ada schedule, ada webhook juga. Webhook itu biasanya dipakai buat ini ya, developer dia yang mau request HTTP, HTTPS, itu pakai webhook. Terus ada Instagram dan banyak macam ya. Contohnya di sini ada ketika pesan masuk, pesannya itu diolah sama AI agent, pesan tadi. Misalnya halo, kayak teman-teman kalau ngechat kan di chat GPT halo kan dibalas, hai, bisa ada yang bisa saya bantu biasanya. Nah, terus nanti pesannya tadi, outputnya tadi dikirim ke WhatsApp. Nah, terus di sini saya ada buat proses selanjutnya, proses jadi bercabang gini. Maksudnya dua proses dijalani lah sekaligus ini. Nah, dia dicek dari pesan ini AI-nya ini AI agent-nya nentuin ini ada potensial leads nggak? Kayak kira-kira dia mau beli nggak gitu. Nah, kalau dia kira-kira mau beli, dia nanti masuk ke Google Sheet. Jadi datanya nomornya dan tadi disimpan di Google Sheet. Nah, di sini ada beberapa macam untuk nge-branching. Ada if ini cuma ada dua ya, simple true atau false, benar atau salah nih. Kalau switch itu dia bisa banyak skenario. Nah, contohnya skenario misalnya kita mau branchingnya tuh banyak. Nah, misalnya kalau kita balik lagi ya ke scoring, misalnya scoring di atas 90%. Nah, kalau dia 90%, dia ke apa prosesnya? Bisa langsung interview atau segala macam. Terus kalau dia di atas 70% itu ngapain? Terus di bawah 60% itu bisa itu. Kalau banyak skenario-nya, itu kita bisa pakai switch. Nah, terus ada loop items. Loop items ini untuk ngelooping data atau iterasi seluruh data yang ada dari output. Misalnya ini Google Sheet ya. Misalnya kita ngambil data dari Google Sheet, itu kan banyak itu bisa ada 10 rows, 100 rows. Nah, untuk ngolah datanya itu kita bisa pakai loop items. Loop, jadi kita olah seluruh datanya. So, apa bedanya AI agent sama agentic AI? AI agent itu sebagai unitnya, sebagai unit AI-nya. Seperti ini kan satu unit AI agent. Ini namanya AI agent. Tapi kalau agentic AI itu sebuah sistem yang kita buat supaya AI agent ini agentic AI ini bisa termasuk ini ya, satu AI agent atau banyak AI agent. Nah, jadi agentic AI itu lebih ke sebuah sistem yang bisa membuat otomasi bisnis kita dengan sangat perfect lah. Nah, jadi dia bisa misalnya kolaborasi antar agent. Nah, misalnya ada contohnya di sini, agentic AI bekerja. Misalnya ada dua AI agent, ada agent riset, dia mengumpulkan data. Nah, jadi dia tiap hari nih, misalnya kita schedule, tiap hari jam 8, kamu research, di hari ini ada informasi apa aja nih. Nah, terus dia ngesusun laporan, di summarize. Nah, terus di selanjutnya itu ada agent writer atau penulis. Jadi misalnya jam 6 dia ngelola ngumpuli data, terus jam 10-nya misalnya dia nge-writer. Jadi dia dari summarize tadi, dari laporan tadi dia bikin riset lagi, terus dia menulis kontennya yang berkualitas tinggi untuk di-share ke berbagai macam blog misalnya. Dan ini ya mereka saling terhubung dan berkolaborasi. Ini udah termasuk ke agentic AI. Nah, kalau AI agent tadi kan ininya satu unitnya ini, unitnya si AI agent. Dan apa sih keunggulannya? Yang jelas percepatan keputusan dan eksekusi karena dengan adanya agentic AI atau AI agent semuanya sudah otomatis. Terus reduksi bottleneck. Jadi kita nggak perlu-perlu lagi untuk ngehandle error atau apa. Jadi semuanya smooth. Kalau sudah agentnya kita sudah benar-benar kita perfectkan, pasti everything is gonna going smoothly. Terus of course keunggulan kompetitif dengan bisnis lainnya karena kita punya sistem yang otomatis dan meningkatkan akurasi jelasnya. Oke, sebelum kita masuk ke implementasi dengan impresif, ada yang mau ditanyakan dulu kah sampai saat ini? Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja ya teman-teman. Atau mungkin boleh juga di chat.
Oke, mungkin karena belum ada, mungkin boleh Mas Kita dilanjut lanjut lagi. ya. Alright. Tunggu saya ganti screen-nya dulu. Syah, ini aja dah screen. Oke, ini ininya kelihatan nggak? Oh nggak ya, oke. Alright, jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada teman-teman ada template yang sudah jadi yang bisa teman-teman langsung pakai. Misalnya ada AI agent yang untuk booking paddle. Nah, jadi dia bisa nge-booking tanggalnya, terus dia bisa buat invoice. Jadi dia bisa ngirim invoice ke customernya langsung. Jadi kalau sudah dibayar ini misalnya terbayar, bakal update jadwalnya dan dikirim pesan ke customer tersebut. Contohnya ini contoh-contoh template dan banyak. Tapi sekarang kita mau nyoba yang from scratch dari awal. Teman-teman di sini udah ada yang pernah pakai NICN nggak? Udah pernah Mas. Semuanya. Apa ini teman-teman yang lain atau alternatif yang lain seperti Mac.com, Zapier? Chatnya mana nih? Oke. Ada yang Oh belum, ada enggak, yang sudah belum. nih Mas. Baru mau coba belum. Oke. Oke. So, what's the problem with the NICN? Saya ya, yang sebagai orang teknikal, sebagai programmer, saat nyoba NICN itu, it's really hard. Itu nggak intuitif. Untuk untuk saya, untuk user teknikal, apalagi untuk yang user non teknikal, itu susah dipakai dan kurang intuitif lah. Nah, solusi saya kenapa saya membuat itu, saya membuat platform workflow automation, saya bikin lebih simple, lebih intuitif dipakai oleh non technical users dan bisa diakses di manapun. Jadi saya juga ada aplikasi mobilenya. Ini saya kasih tunjuk. Kok salah? Wait. Jadi seperti ini. Nah, jadi ada prompt ininya. Jadi teman-teman tinggal ngetik mau bikin automation apa, dia bakal generate. Wah, itu pertama. Terus ada ini mobile, versi mobile. Saat ini masih ada cuma ada di Play Store. Nanti the next 2 month maybe saya bakal up juga di App Store-nya. Jadi teman-teman bisa bikin workflow teman-teman lewat HP. Nah, terus teman-teman ini ada dua mode ya, ada horizontal dan ada mode vertikal. Oke, oke langsung kita lanjut. Kita buat. Nah, sini saya mau buat ini ya, WhatsApp. Nah, bedanya dengan NXN, di NXN dia nggak bisa connect langsung ke WhatsApp personal. Nah, di aplikasi saya itu bisa. Dan connect-nya itu sangat gampang ya teman-teman. Ini banyak banget. Nah, misalnya teman-teman buat ini ya, create new account biasanya. Nah, itu tinggal di scan aja. Oh, what happened? Oh no. Ini baru ini. Ini masih connect. Oh, kayaknya ada error nih. Oh, coba buat akun baru. Oh, ini bisa. Oh iya. Oh, oke, aman. Jadi teman-teman bisa langsung connect-nya dengan di-scan aja. Jadi teman-teman seperti kayak connect ke WhatsApp web atau WhatsApp desktop.
Terus bisa juga login with phone numbers. Nah, jadi simpel banget untuk koneksi ke WhatsApp-nya. Nah, ini contohnya nomor saya yang udah connect ya, udah connect. Kalau udah connect dia bakal seperti ini. Nah, connect-nya gampang dan terus di sini ada beberapa parameter ya, ada trigger by, jadi dia workflow ini trigger sama apa? Ada ketika pesan masuk kah? Ada chat persen, misalnya dia ngebaca pesan, ini ngebaca pesan misalnya dia nge-read, nah itu langsung ke trigger. Chat persen ini kayak inilah kalau dia composing, ngetik, terus dia berhenti ngetik gitu. Jadi bisa di-trigger juga berdasarkan dia ngetik atau enggak. Atau ya read receipt, kalau dia nge-read, kalau dia nge-deliver, nah itu bisa juga di-trigger. Tapi biasanya orang bikinnya kalau dia pesan masuk. Jadi ada text message, email message, dan beberapa macam message lainnya. Terus ada juga auto read. Ini baru saya tambahkan juga. Jadi kita bisa nge-read pesannya misalnya 2 detik. 2 detik setelah pesan masuk dia bakal nge-read pesannya. Oke, langsung aja coba ya. Nah, bedanya dengan Enact lagi ya ini bedanya. Nah, impresif jenak. Kalau di Enact, kalau kita belum ada outputnya nih, belum kita tes kan, belum ada prosesnya. Dia kosong. Nah, di sini tuh kalau di Enact dia di sini juga bakal kosong. Tapi di impresif itu ada sampelnya. Jadi saya kasih setiap node ini ada sampelnya. Jadi teman-teman bisa langsung ngedrag aja. Misalnya ini ada promnya. Promnya kita masukin teksnya lah, teks. Nah, terus ada pilih modelnya. Di sini banyak ya, teman-teman bisa banyak pilih model. Di sini cuma saya contohnya pakai GPT mini. Nah, di sini teman-teman ini ya ada sampelnya. Nah, jadi enak tuh tinggal ngedrak-ngedrak aja. Jadi teman-teman nggak perlu tes-tes buat ngambil ngedrak buat ngedrak-ngedrak outputnya itu. Jadi itu satu-satu kelebihannya. Personal, send message. Oke, kita pilih nomor tadi ke message receive. Nah, to phone number kita mau ngirim ke siapa? Ke nomor yang ngirim pesan tadi ke ini from-nya. Terus text message-nya kita ambil dari AI agent output. Udah sesimpel itu. Udah bisa jalan ini. Padahal saya belum ngetes apa-apa. Oke, jadi it's really simple, right? Daripada teman-teman pakai enak kan, tahu lah ribetnya. Pasti Mas Ivan tahu ribetnya kalau mau bikin WhatsApp chatbot. Bener, Mas. Benar ya, ya. Jadi perlu pihak ketiga gini. Kalau ini langsung aja connect, udah gini aja. Simple itu. Kita tes ya. Tes. Wait, what's my bot? Selamat siang gitu. Selamat siang. Dia bakal jalan, bakal ngebalas pesannya. Hmm. Oh kok gini ya? Oh, soal WhatsApp saya di belum saya update. Tunggu. Nah, pakai WhatsApp web aja bentar ya. WhatsApp web. Oke, selagi nunggu kita cek-cek lagi ya. Tadi kan teman-teman bisa ngelihat, oh bentar ya. Oke, biar enak deh. Sip. Nah, udah connect. Udah loading. Oke, kita cek dulu ya outputnya tadi. Jadi ini udah ada outputnya ya. Tadi kan sampel namanya tuh, sampel sebelumnya. Sekarang udah jadi input. Nah, input ini udah data yang udah masuk. Jadi ini yang data masuk tadi, kita buat selamat siang tadi di sini, masukin. Terus kita balas pesannya. Jadi nomornya dari sini, ngambil dari sini. Ini kan nomor saya tadi yang ngirim. Terus pesannya ngambil dari AI-nya. Ya, sesimpel itu ya teman-teman. Ini masih loading ya, bentar ya. And then ada tools juga teman, tools.
Jadi tools itu supaya AI agent bisa ngakses aplikasi kita atau custom ini ya, custom proses. Kalau mau custom proses itu biasanya pasti pakai execute node. Jadi dia bisa banyak proses di ininya kayak kalau teman-teman di programming ya ini kayak ini ya manggil function gitu ya. Trigger, trigger by node. Nah, jadi kita mau manggil function ini kan, tinggal copy aja ID-nya, tinggal paste di sini. Nah, terus ada parameternya, dia mau di data apa yang mau di passing gitu, mau dimasukin ke sini nanti. Nah, ini kan prosesnya bisa banyak. Nah, itu kalau mau buat function tools dengan proses custom biasanya pakai ini. Tapi di sini saya mau nyoba aja langsung connect ke aplikasinya. Misalnya saya mau connect ke Google Calendar. Nih, Google Calendar. Google Calendar. Nah, describe tool to model. Ini gunanya buat apa? Ini kita untuk ngedescribe ke AI-nya, ke atau ke model LLM-nya. Ini tools ini buat apa? Ini kalau mau teman-teman detailin itu lebih bagus dia biar dia tahu nih, lebih tahu. Tapi kalau teman-temannya kayak pasti apa namanya? Dia udah tahu nih tools nama toolsnya kan ini. Cuma kalau mau teman-teman mau deskripsi lebih ini lagi, teman-teman bisa pakai di sini. Biar AI-nya tuh tahu harus mau diapain ini toolsnya. Contohnya pakai akun saya nih, ini yang connect ya. Oh ya ini action. Kita buat create event dah. Kita mau buat event pakai kalender saya. Nah, terus ini ada kalau di tools itu ada yang ungu-ungu gini. Ungu-ungu itu ada istilahnya let the model fill this field. Jadi ini untuk apa? Ini supaya AI-nya yang ngisi ini, yang ngisi input ini. Hmm. Jadi nanti waktu start waktu eventnya itu dimulai, yang ngisi itu AI. Nah, yang ngisi itu AI. Kan biasanya kalau kita ngisi kan biasanya kita ngedrag atau kita ketikkan. Tapi kalau kita yang pakai ini, itu nanti AI-nya yang bakal ngisi. Dan itu ya pastinya beda-beda ya, tergantung AI-nya itu mau ngisi apa gitu. Nah, terus kita buat kalau mau detail lagi, kita bisa kasih deskripsinya. Tapi ini nggak perlu karena di sini udah jelas ya ini buat apa, start date time, end date time. Terus event data misalnya ada summaries-nya tentang apa, ada misalnya ada attendees-nya. Oke. Nah, terus kita ini juga biar AI-nya ngisi. Oke, I think this is good. Ini udah masuk ya emailnya. Nah, yang tadi ya, pesan tadi ya, selamat siang. Tuh. Oke, di sini di AI agent juga ada istilahnya use memory. Ini gunanya supaya si AI itu ngehafal conversation kita. Nah, ini kayaknya kita buat chat history. Nah, misalnya kita mau buat memori kayaknya itu unik setiap nomor telepon. Jadi dia setiap nomor telepon dia ngafal nih pembicaraannya. Biasanya kayak gini dah, digabungin gini. Nah, itu serah ya kayaknya teman-teman. Jadi kalau nomornya ini dia bakal hafal history conversationnya. Yang misalnya dia ngechat banyak gini kan, dia hafal. Tapi kalau teman-teman matikan, dia nggak tahu conversation sebelumnya itu apa nggak tahu. Jadi semisal kita matikan dulu lah, bentar. Buat biar lebih simple. Alright. Oke, kita tes ya. Ini dia kan punya akses ke Google Calendar nih. Dia bisa input event baru, create event baru. Oke, kita tes. Ah, drop email dong siapa yang mau ditambahin ke ini buat ngetes aja attendees. Email siapa yang mau dimasukin ke Google Calendar buat ngetes. Ini kan nanti ada attendees-nya. Mana tadi? Eh, nah, mungkin ada Gmail siapa gitu buat ngetes. Boleh. Oh ini ada nih siapa nih? Oke nih coba ya. Kita copy. Nah, jadi kita misalnya ngomong nih, Mas Hafiz. Nanti Mas Hafiz confirm ya kalau masuk ke ininya ya, kalender Google Kalendernya ya. Oke. Misalnya saya jadwalkan saya meeting
Oh gini, dia nggak tahu ini kan, apa namanya, mana tadi? Nah, AI ini dia nggak tahu ini hari apa. Jadi kita kasih konteks dulu, konteks. Biasanya ini otomatis. Kalau mau otomatis bisa pakai ini sih, date, date. Nah, ngambil get current date. Nah, supaya si AI-nya itu tahu konteks hari ini jam berapa atau hari apa gitu di UTC jam plus 7. Oke, terus tes dulu. Baik, benar. Oke, ini kita taruh sini, taruh sini. Oke. Nah, terus kita kasih misalnya, oh ya, sistem mesek ini sebagai instruksinya, instruksi ke AI agentnya. Jadi teman-teman bisa kayak buat guidelines lah gitu, guidelines ke AI agentnya cara balasnya gimana, terus informasi apa aja, misalnya harganya ini, harganya sekian, dan lain-lain. Nah, misalnya kita kasih konteks, konteks, date, date saat ini, nih, jadi dia dinamis. Oke, kita coba ya, tes, oke, buatkan jadwal saya dengan Hafiz, Hafiz, nah, untuk besok meeting. Meeting jam berapa ya? Jam 2 siang. Besok meeting jam 2 siang selama selama 30 menit gitu. Menit. Enter. Dia bakal ke sini untuk ngeproses. Nah, dia bakal ke bawah kan. Oke. Terus dia bakal ke WhatsApp. Hmm. Nah, telah jadwalan. Boleh Mas Hafiz konfirmasi di emailnya mungkin? Kalau saya pastinya udah langsung ke kalender ya. Karena kan ini akunnya saya. Tapi kalau Mas Hafiz biasanya itu masuknya ke email dulu. Nah, besok. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman kalendernya. Meeting with Hafiz jam 2 siang. Selamat 30 menit. 30 menit. Terus Mas Hafiznya gimana? Masuk nggak di emailnya? Masuk. Masuk ya di chat ya. Masuk Mas. Jadi berhasil ya. Jadi dia bisa nginvite email siapa buat ngejadwali, ngejadwali ini kalender event. Nah itu contohnya. Dan simpel banget kan? Kalau teman-teman buat di Enak kan pasti udah amburadul udah nih. Kayak udah kebanyak. Dan teman-teman ya tahu ya. Dan pricingnya itu murah teman-teman. Teman-teman gini lihat. Teman-teman bisa upload pakai kripto, bisa pakai PayPal, bisa pakai Indonesian Payment. Jadi 10 rupiah itu untuk satu kredit. Nah, satu kredit itu untuk ngeproses ini jadi satu kredit. Satu kredit itu setiap ngejalani aplikasi ini dia kena satu kredit. Tapi untuk yang WhatsApp dia kena dua kredit. Dua kredit karena apa? Karena saya kan ada ini juga ngosting ininya juga WhatsAppnya. Nah, terus ada modelnya juga beda-beda. Jadi kalau teman-teman pakai yang mahal, misalnya Cloud itu kan mahal banget itu. Cloud. Nah, jadi kreditnya juga bisa beda 8 kredit untuk 1.000 token. Tapi kalau ini kan dia murah. GPTD itu 2 kredit kayaknya. GPT ya nih, 2 kredit untuk 1.000 token. Jadi token itu kayak inilah, kayak jumlah teks, tapi dia lebih lebih ini lagi hitungannya, lebih kompleks lagi, lebih kayak titik itu dihitung token. Jadi itu kayak jumlah wordnya lah, jumlah jumlah kata cuma lebih kompleks lagi hitungannya. Jadi misalnya 1.000 kata nih, nah, kalau udah 1.000 kata, 1.000 kata dia itu berarti termasuk 1.000 kena 2 kredit ini. Jadi gitu cara perhitungan. Tapi teman-teman kalau mau pakai case sendiri juga bisa. Kebetulan saya pakai Open Router untuk API-nya ya di sini. Jadi teman-teman bisa pakai teman-teman sendiri untuk ini apa nih ke head nggak ini? Head nggak ini? Oh, ini ke head. Nah, jadi masukin ke sini key-nya. Jadi dia nggak bakal kena per kredit jadinya, nggak kena per token, tapi kayak fix kena
dua kredit gitu, fix. Tapi kalau pakai ini kan, kalau teman-teman merasa lebih mahal di sini, ya teman-teman pakai kredit apa, pakai Toke sendiri aja. Oke, itu satu. Kita tes lagi nih. Kita mau connect ke Sendit. Teman-teman Sendit tahu ya, payment gateway ya, Sendit. Ini saya udah connect ke tes akun. Random ID, misalnya nih random ID, payer email, amount, currency, IDR, description, customer name, number. Oke, kita mau isi ini ya. Buat invoice ini kita biar diisi sama si AI, payer email, amount, jumlah, amountnya mau udah ya. Oke, kita tes. Nah, di sini kita perlu pakai memori supaya dia hafal percakapan sebelum-sebelumnya. Kita tes. Oke. Oh, gini dulu. Kita kasih ini dulu. Kasih konteksnya dulu. Dia mau jualan apa kan belum kita kasih nih. Misalnya kamu adalah asisten penjual gorengan. Tempe goreng. Price, harga. Tempe goreng. Tempe goreng. Misalnya 2.000. Tahu goreng 1.500. Bakwan 2.000. Ya udahlah. Bingung nanti banyak. Oke, harga. Oke. Delivery. Perlu nggak delivery? Nggak usah dah. Oke, kita tes ya. Ini udah dikasih memori ya, udah dikasih memori. Oke, oke. Ini ada limitnya. Maksudnya itu limit berapa? Apa maksudnya conversation itu berapa token yang mau diambil? Misalnya dua 5.000 token pesan terakhir gitu, atau conversion terakhir itu bisa di set di sini. Jadi tapi dia kalau semakin teman-teman banyak ini conversation, Pak, jadi bakal lebih mahal juga nanti tokennya, karena dia kan keikut ke tokennya nanti. 5.000 aja dah tes. Oke. Saya mau saya mau beli dua tempe goreng, satu tahu goreng. Nah, gitu aja dulu. Pasti dia nanti nanya lagi nih, nanya lagi karena kan belum lengkap datanya kan. Dia harus minta. Ah, ya, apakah Anda kan. Nah, teman-teman kalau untuk masih testing, dia harus ngetik ini terus ya, tes tes. Nah, karena dia masih mode testing di workflow editornya. Tapi kalau teman-teman udah publish, oh ada yang error nih. Kalau teman-teman publish, itu dia nggak perlu dites lagi. Kenapa error ini? Oh, udah. Nah, kalau udah publish gini, misalnya ada versi 1.0.0, itu nggak perlu klik-klik tes lagi. Jadi dia udah otomatis. Nah, karena dia masih testing, jadi kita harus tes terus. Tes, misalnya. Apakah iya, lanjut ke sini. Oke, dia bakal nanya lagi. Nah, oke, dia nggak tahu ini tools untuk apa. For invoice, invoice. Nah, kita kasih detail aja ya biar dia tahu ini untuk apa.
Email nggak perlu lah, banyak nanti email, matikan. Mall, customer name, phone number. Oke, customer name. Oke, jadi gini aja, konteks phone, customer phone. Kita kasih konteks. Oke, di sini. Oke, kita coba lagi. Gimana ya? Mana invoice? Saya langsung dah. Mana invoice-nya? Nah, error. Apa API-ku nih, apa nih? Player email. Oh, emailnya harus ya. Sorry. Oh, berarti kita gini, salah. Berarti harus pakai email. Mana tadi ini? Berarti ini require ini. Salah berarti saya. Harusnya harus wajib diisi. Emailnya Deunan. Hmm. Itu kita kasih. Lupa saya tes. Itulah kalau lagi tes tuh kadang lupa. Hmm. Kita tes. Ke bawah dong. Nah, ke bawah. Sukses dong. Hijau. Sukses. Oke. Ini dia invoice-nya. Jadi teman-teman bisa klik dan bayar deh. Masuk ke Senditnya nih. Nah, 5.500. Karena kan harga dua tempe goreng dan satu tahu goreng. Itu harganya 5.500 tadi ya. Benar kan? Terima kasih atas pesanan Anda jika ada perlu. Nah, jadi dia bisa bikin untuk agent untuk ngehandle invoice atau pembayaran. Nah, jadi bisa langsung dibayar. Ini Pak masih testing ya. Oh, kita coba triggernya deh, triggernya si Sendit. Sendit. Kalau N8N mana ada Sendit? Mana tahu mereka mereka mana tahu ada aplikasi Sendit kayaknya juga. Nah, jadi invoice paid. Kalau dibayar, oh ponnya nggak masuk ya. Ponnya masuk nggak? Oh masuk kayaknya. Tapi harus dites dulu. Udah dites saya dulu. Kita tes. Nih kita tes. Misalnya kita bayar nih, karena dia masih ini ya, stack test mode. Jadi kita bisa bikin dummy pesanan lah istilahnya untuk what the heck? Oh, nah, payment succeed, dia bakal ngeproses. Nah, ngeproses kan hijau, datanya ini. Ada payer email, metadatanya nol. Oh iya, metadatanya nggak dimasukin. Saya mau ngirim balik tadi, ngirim balik ininya, metadatanya lupa. Di sininya metadatanya. Tes lagi dah. Saya mau pesan satu tahu goreng, satu bakwan. Ya, masuk ya. Masuk di sini 3.500. Tinggal kita bayar. Ini kita aktifkan lagi. Kita aktifkan, kita bayar 3.500. Oke, dana. Proceed. Oke, sukses. Harusnya ada phone numbernya. Nah, ini ada phone numbernya di metadata. Jadi di metadata itu kalau di send it ya. Jadi untuk mas metadata itu gunanya untuk dia biar nggak passing data apa yang mau di ini terusin gitu misalnya ada yang bayar. Nanti dia masuk ke metadatanya ini. Nah, di sini kita bisa misalnya kita mau ngirim balik ini, misalnya pesannya udah berhasil. Jadi ponnya ini, terus pesannya thanks pembayaran berhasil. Tuh, pembayaran Anda berhasil. Pembayaran sejumlah amount, sejumlah amount pembayaran Anda sejumlah amount berhasil. Oke. Udah langsung tes aja ya, langsung tes di sini aja biar nggak lama. Berhasil. Udah, masuk sini.
Thanks, pembayaran Anda sejumlah 3.500 berhasil. Yes, maybe untuk contohnya untuk sampai itu, oke, saya menunjukkan beberapa lagi ya. Misalnya Instagram trigger. Nah, kalau di itu ribet juga tuh kalau di N8 kalau N8N kalau mau connect ke Instagramnya. Nah, semisal kita mau bikin nih post, kita buat konten. Nah, terus kita mau bikin komen AI untuk dapatin linknya. Nah, itu kita bisa pakai ini. Ups, kayaknya oke kayaknya salah akun. Ini ya. Ups, come on guys. Oh ini dah. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman mau bisa pilih nih post yang mana, postingan yang mana yang mau dia otomasi. Misalnya saya postingan ini. Nah, ini kan saya udah buat sih saya nih. Saya jadi kalau teman-teman komen di sini dia bakal ngebales gini. Ini kalau komen Clipper ya. Jadi saya mau khusus. Jadi dia bisa khusus konten ini aja nih, konten ini aja dibuat ini. Jadi kalau dia ada yang komen, kalau ada yang komen konten ini bakal balasnya ngapain? Nah, biasanya Instagram reply comment. Ini kan udah ada nih sampelnya, jadi nggak perlu teman-teman tes lagi. Nggak perlu teman-teman tes lagi, udah langsung aja tarik-tarik. Nah, komen ID-nya nih, komen ID. Terus misalnya, thanks, cek DM ya, cek DM. Oke. Terus kita balas lagi, kita prosesnya apa? Kita reply privately. Kita atau kirim DM pakai Instagram ke reply privately on DM. Nah, ngambil dari sini komen ID, terus apa pesannya? Thanks sudah komen. Ini linknya kayak link gitu misalnya. Gitu contohnya. Itu contohnya kalau kita mau balas komen. Jadi udah bisa pilih ini post tertentu bisa nge-reply komen terus nge-reply perfectly atau nge-DM dia. Terus apa lagi ada ya? Telegram. Telegram ya easy lah. Google Contacts. Nah, bisa connect ke Midtrans juga. TikTok udah di TikTok ini nggak tahu nih sudah di ini saya belum ya. Sudah di confirm nggak ya? Udah di ACC nggak nih developer.tiktok. Nah ini akun TikTok. Nah, nih. Nggak tahu nih udah di ACC belum ini. Nah, jadi kalau susahnya yang kalau mau buat kayak gini ya teman-teman ya. Ini ngedapati verified-nya mereka. Jadi untuk bisa integrasi datanya, jadi harus di verified dulu di akun developernya. Jadi kayak Meta gini, Instagram gini. Itu susah juga kalau supaya kita aplikasi kita tuh ke verified supaya orang tuh bisa make. Nah, itu harus saya bikin video demonya. Terus itu berulang-ulang kali, ada yang salah dikit, diulang lagi buat video demonya. Itu ribet banget lah kalau buat nge-verified ini. Masih in review, berarti belum bisa dipakai ya, masih di review. Nih, TikTok. Terus ada send email pakai ya masih beberapa sih. Masih belum sebanyak N8N lah, tapi ya bakal saya tambah terus setiap harinya. Ada Calendly, kalau teman-teman mau buat otomasi ini interview atau semacamnya. Terus di AI-nya bisa generate image juga. Oke, terus data flow, ini ya contoh-contoh data flow-nya. Tapi hari ini nggak saya balas. Mungkin nanti lain hari ya kita masuk ke yang ke kompleks, kita masuk ke sininya. Data automation, trigger. Oke, oke, maybe untuk implementasinya sampai sini dulu. Maybe ada yang mau bertanya. Di chat juga boleh bertanyanya. Berarti udah semua dibantu aja. Nggak usah tarik-tarik lagi. Berarti udah semua dibantu agentic AI-nya. Nggak usah tarik lagi customer name sama phone number. Ya, tapi
harus dikasih konteksnya. Jadi AI-nya tahu nomornya kan dia nggak belum awalnya kan dia nggak tahu sih siapa ininya namanya siapa ini nomor teleponnya siapa. Biasanya tetap ditarik tapi taruh di sini aja di konteksnya. Jadi si AI ini tahu nomornya siapa, ini siapa. Nanti dia bakal langsung ngisi di sini. Langsung bakal ngisi di sini nomor teleponnya. Jadi dia nggak perlu tanya user lagi kan nomormu berapa. Karena dia si AI tadi udah tahu nomor si user tuh berapa dari konteks tadi. Konteks ini kita kasih tunjuk nih customer phone. Nah, itu sih Mas Mas Basim. Maybe ada pertanyaan yang lain? Oke guys, kalau misalkan ada pertanyaan boleh guys teman-teman di chat aja boleh, mau resen juga boleh banget guys. Oh, biasanya pas di setting lagi di sendit. Iya kah? Oh, ada sih yang di invoice kan input sendiri senditnya. Tapi di sini bisa dibuat otomatis sih. Secara kalau dikosongi diinput lagi kayaknya. Ya, kalau dikosongi bakal usernya harus nginput nomor telepon lagi kayaknya. Tapi email nggak tahu ya, kenapa wajib di email ini kalau pakai API-nya. Harus ada isinya gitu. Kalau nggak error kayak tadi. Oh iya, saya mau nunjukin lagi ini. Wait. Nah, di Impressive itu juga ada Note Builder. Jadi semisal nih di aplikasi saya belum ada integrasi apa gini, integrasi aplikasi apa lokal kah atau aplikasi teman-teman sendiri misalnya teman-teman mau buat aplikasi terus udah ada API-nya, nah, terus teman-teman bisa nambahnya di Node Builder. Nah, kebetulan kebanyakan ini integrasi aplikasi sini saya buatnya pakai Node Builder ini. Nah, jadi saya buat kebanyakan dari sini. Nah, di sinilah saya buat proses-prosesnya. Contohnya Sendit lah, Sendit. Nah, kalau teman-teman pandai ini ya, ngoding JavaScript, nah teman-teman bisa tuh bikin node builder apa? Bikin integrasi sendiri, bikin node sendiri. Itu pakai fitur node builder. Wait ya. Nah, ini contohnya. Terus ada autentikasinya kan API key ya. Jadi dia pakai ini. Secret key-nya dimasukin sini. Terus ada triggernya. Triggernya itu ada dua mode, ada yang webhook, ada yang polling. Kalau polling itu dia ngecek tiap menit itu dicek ada perubahan data nggak. Tapi kalau idealnya itu pakai webhook. Tapi nggak semua integrasi atau aplikasi itu punya webhook. Kalau ada webhook itu bagus untuk dibuat ininya. Jadi ada kita subscribe ke webhooknya mereka, terus URL-nya ini kita buat. Jadi kalau dia masuk masuk ke config webhook URL. Kalau ini udah fix ya, ini datanya di generate nanti supaya nyambung ke node-nya. Jadi kalau ada ngeset URL nanti buatnya gini. Terus unsubscribe misalnya jadi stop. Terus ada handlernya. Terus ini kayak data apa sih yang mau di return dari proses ini trigger sini ini kan saya udah buat sampelnya tadi. Nah, terus ada action juga. Action ini paling gampang, tinggal proses ini aja JavaScript-nya. Kayak gini ngeprosesnya tinggal panggil API-nya aja biasanya pakai fetch. Kalau teman-teman paham ini ya JavaScript. Terus ada sampelnya. Jadi saya kebanyakan bikinnya tuh di sini. Jadi kalau udah oke tinggal di-publish. Nah, nanti versionnya tinggal dipilih aja. Kalau teman-teman bisa public, bisa private. Kalau public nanti saya bakal ini juga dicek dulu ini kayak oke nggak, ada error nggak. Terus kalau ya private ini ya buat teman-teman sendiri gitu, buat teman-teman not teman-teman sendiri. Jadi ini oke dan di ini ini nggak ada di N8N. Jadi di Impressive teman-teman bisa buat not teman-teman sendiri. Nanti bakal muncul di sini kalau udah public. Kalau udah keterima gitu, udah di ACC baru nanti muncul. And then ya basic lah ada kredensial, ini mirip-mirip kayak N8N juga. Terus ada explore. Bisa nge-explore template-nya di sini. Ya berapa sih belum terlalu banyak. Tapi ya udah oke lah buat basic-basic contohnya. Paling kompleks inilah ya kayaknya. Paling kompleks itu ini kayaknya. Iya kayak ini ya buat YouTube Clipper Automation. Jadi ketika ada si ini Timothy Ronald tuh kan ngupload video, nanti dia nge-trigger nih. Nge-trigger terus transkrip videonya tadi diambil transkripnya.
terus diproses sama AI agent. Jadi dia mau ini outputnya itu kita buka ya dah terakhir. Kita lihat. Ini yang banyak juga nih, yang banyak komen juga di konten saya tentang Clipper paling banyak. Saya mau jelasin. Nah, oke, ini dia. Jadi ketika ada user upload video, jadi usernya kan biasanya bisa ini username-nya atau URL-nya, terus di transcript. Nah, video tadi, video URL-nya kita ambil, taruh sini, dia ke transcript. Nanti isinya jadi teks. Nah, dari teks tadi, ini ada udah jadi SR teks segini kan. Nah, terus kita ini ada perintahnya. Terus kita format, ada istilahnya format outputs. Jadi nanti isinya dia nggak cuma teks biasa. Kalau kalau teman-teman ngechat di LLM kan dia outputnya teks kan. Nah, tapi ini sini kita bisa bikin jadi data objek. Jadi dia bakal video satu misalnya. Video satu topiknya tentang apa. Jadi skor viral skornya berapa, dimulai jam berapa, dimulai detik berapa, selesainya kapan. Nah, itu nanti dia untuk gunanya tuh untuk ngepotong videonya. Nah, jadi AI agentnya bisa dibuat untuk dia ngoutput data objek sesuai keinginan kita. Jadi kita harus kasih deskripsinya juga. Nah, deskripsinya gini seperti ini. Nah, terus nanti ya dicabangin. Nah, kita ambil dari video satu ini kan ada video satu, video dua. Ini kayak ngepotong lah, ngedownload video di detik tadi start time sama end time-nya. Nah, jadi dia kayak ngecut video tadi lah, ngedownload tapi dia ke-cut dari timestamp-nya ini. Nah, terus ada auto caption. Ini nanti yang bikin bikin videonya itu ada captionnya. Jadi kayak teman-teman ngedit itu, edit lihat teman-teman lihat clipper-clipper gitu kan ada tuh teks-teksnya muncul kuning-kuning gitu. Jadi itu nanti bisa pakai ini. Tapi ini masih belum, kalau saya bilang masih belum oke lah. Tapi bakal bakal saya improve lagi gitu kualitasnya. Nah, terus saat ini prosesnya masih ngirim ke WhatsApp ya. Jadi proses video tadi bakal kirim di WhatsApp. Jadi dia ngasih topiknya, viral skornya, terus videonya itu kan URL. Jadi dikasih URL-nya aja videonya. Nah, tapi kalau idealnya kan dia langsung ke Instagram, bisa langsung ke TikTok gitu. Nah, itu yang idealnya. Cuman ini masih contohnya masih ke WhatsApp aja. Itu yang untuk YouTube clipping. Jadi lumayan kompleks sih. Kompleksnya itu nanti di sininya dibikin skema outputnya. Jadi si agentnya itu kita bikin supaya outputnya berupa data ini, data video satu. Terus di video satu itu kan objek. Nah, terus di video satu itu ada apa? Ada objeknya, ada topik, ada viral score, ada start time, sama juga dengan video 2, video 3. Nah, di sini terus tinggal kita masukin aja, kita drag. Ini kan ada video satu, video 2. Ini lumayan kompleksnya itu di situ sih. Kalau untuk di AI agent-nya. Terus ada lagi template, apalagi yang kompleks ya. Ini oke oh nih, kalau teman-teman tahu videoku ya. Jadi untuk ngeproses database, untuk ngeanalisa database. Jadi teman-teman mau ngechat ini, berapa penjualan 1 bulan terakhir gitu. Nah, itu dia bisa tanpa teman-teman tahu nama kolomnya, tanpa teman-teman tahu nama tabelnya. Nah, ini udah tahu bisa ngecek sendiri si AI-nya bakal ngecek table list. Dia tahu nih nama tabelnya apa aja, terus dia ngecek nama kolomnya. Kolomnya itu ada apa aja. Nah, terus dia nge-execute sendiri. Nah, jadi nggak perlu teman-teman nggak perlu tahu ininya, nggak perlu tahu tabelnya, kolomnya, tinggal konekin aja ke database. Nah, ini udah otomatis misalnya 10 bulan terakhir, 1 tahun terakhir itu gimana penjualannya, produk apa yang paling laku, produk apa yang paling nggak laku, terus bisa nge-export ke Excel. Jadi teman hasil query-nya tadi, database apa datanya tadi bisa langsung ke export terus kirim ke dokumen. Itu ada videonya kalau teman-teman mau lihat di Instagram saya. Ada contoh implementasi ini. Ini keren sih. Kalau teman-teman yang suka database gitu, mau analisa database, tinggal konekin aja. Terus kita ngechat aja mau ambil data apa aja dia pasti bisa dibuatnya. Kalau database-nya teman-teman oke ya. Kalau yang amburadul database-nya itu nggak tahu dah. Oke.
Maybe ada yang bertanya kah? Boleh teman-teman Buat kalau ada yang mau ada pertanyaan, silakan raise hand aja sama mungkin boleh juga di chat teman-teman ya. terlalu kok gimana tadi teman-teman gimana tadi? Ah, terlalu kompleks lah yang saya jelasin apa kejauhan kayak terlalu banyak. Iya dong. Lumayan teknisnya banyak. Iya sih, terlalu teknis. Ya, seharusnya sampai sini aja. Coba saya kayak keterusan gitu. Ya memang sih bisa sesimpel mungkin. Jadi teman-teman bisa buat simpel mungkin seperti ini. Atau ya bisa sekompleks yang saya tunjukkan sebelum-sebelumnya tadi juga. Jadi bisa sesimpel mungkin, bisa sekompleks yang teman mau gitu maksudnya. Buatan lokal ya dong. Harus bangga buatan lokal. Oke Mas juga kemarin mungkin sambil nunggu-nunggu juga ya Mas. Mungkin ada yang mau tanya juga. Nah, kemarin kita sempat ngobrol kalau misalkan hari ini dari Impresif mau bagi-bagi kredit ya Mas. Buat teman-teman yang hadir pada hari ini teman. Gimana tuh Mas kira-kira? Oke bisa. Wait, saya buat kreditnya dulu. Saya Boleh. matikan stop screen-nya soalnya masuk ke ini admin. Oke Mas, aman-aman. Oke, oke, oke. Saya buat dulu ya. Artifisial. Kodenya artifisial ya, bentar ya. Oke benar. Kredit. Ini maksimumnya sesuai ini aja ya. Sesuai jumlah ini berapa nih? 20 udah saya buat. Maksimum penggunaan. Iya penggunaan usernya. Artifisial. Oke. Ini saya copy. Wait. Tim. Ada di chat, 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 chat. Oke ini. Oke ya teman-teman, saya kirim ya di chatnya. Salah, sorry, 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 sorry. Itu, sorry, sorry. Saya salah masuk. Itu sih punyanya itu, Jatevo sih, Mas. Jadi dia kayak white label aplikasi saya gitu. Oke, ini dia. Nah, itu ya teman-teman. Sudah saya kirim. Iya, boleh. Monggo. Yes, yes, jangan lupa. Oke, boleh diklaim ya teman-teman untuk kreditnya. Nah, mungkin sambil nunggu juga teman-teman ngeklaim gitu ya, Mas. Mas, aku mungkin mau tanya-tanya gitu ya, Mas. Nah, ketika aku pertama kali lihat impresif, jujur itu beneran keren sih, Mas. Karena memang ibaratnya, jujur NTN menurutku one thing, tapi impresif itu bisa nge-simplify banyak hal ya. Mulai dari autentikasi, bikin credential yang tadinya di WhatsApp ribet, jadi lebih gampang gitu ya. Nah, dari Mas Dewa sendiri, ada nggak sih Mas kesulitan yang Mas temukan gitu ketika nge-develop si service ini gitu? Oke, ini yang paling saya benci juga ya. Ya, itu untuk ininya sih.
untuk ke integrasi ke platform-platform yang strict kayak Facebook, Google, Meta itu bisa sampai berbulan-bulan, Mas. Jadi kita harus inilah comply, kita upload video demo kita terus-terusan, terus disalah-salahin kayak kurang ini, kayak benar-benar harus perfect lah kita buat demonya sehingga mereka mau untuk nge-accept aplikasi nge-accept integrasi kita supaya dia kayak bisa pakai IPA-nya. Itu sih yang saya keselin itu kayak bikin biar integrasinya itu bisa dipakai, bisa biar di verify sama mereka tuh sulit banget. Asih, asih. Thank you so much Mas udah jelasin. Oke. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh banget ditanyakan gitu ke Mas Dewa. Mau dari chat, mau resen juga aman banget. Kalau di apa namanya? Kalau di N8N yang self hosted itu kita harus buat akun developer sendiri ya. Benar Mas, semuanya Oh iya. manual. Tapi iya, tapi nggak perlu ini juga ya, nggak perlu verified ya. Karena harus yang soalnya kan nggak dipakai user yang lain kan, cuma akun kita aja kan. Oh iya ya betul, Iya, memang iya betul. sih Mas. Cuman Tapi tetap 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 lumayan banyak ya stepnya, kayak integrasi iya WhatsApp benar. misalkan. Iya benar. Itu pakai apa? Apa biasanya Mas? Pakai apa? Wah Mas, biasanya kalau Waha, kita Waha. pakai Iya. Ya, saya ada rencana mau nambah Waha juga sih biar lebih banyak aja ininya. mantap, mantap Mas. Terus juga jujur integrasi misal as simple as email gitu, Gmail itu juga lumayan banyak ternyata stepnya kan kalau misalkan kita mau bikin credentialnya. Jadi menurutku sih sangat helpful banget ya, impresif untuk teman-teman yang mau belajar automation Iya. dari awal. Cuma ini 10 rupiah lah teman-teman, 10 rupiah satu proses. Kalau di N8N kalau nggak salah, kalau saya hitung-hitung ya per kreditnya itu 180 rupiah per workflow lah, per workflow dan workflow. Kalau yang untuk yang per bulan, untuk per bulan kalau saya hitung-hitungnya. Tapi kalau saya itu kan lifetime. Menurut itu 10 rupiah per prosesnya gitu, 10 rupiah proses. Nah, bedanya itu kalau mah N8 yang hosted ya, N8N yang host. And then. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi pertanyaannya. Oke, mungkin kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan lagi, kita mau ucapin thank you so much buat Mas Dewananda udah tadi sharing materi yang ya, really daging banget lah hari ini. Udah share kredit juga, share materi. Thank you so much, Mas, untuk informasi dan juga tadi materinya. Hopefully nanti kita mungkin bisa host lagi yang lebih kompleks mungkin di Tuh. kesempatan-kesempatan kedepannya gitu ya, dengan audiens yang lebih luas lagi. Thank you so much juga buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Teman-teman keren banget udah hadir pada hari ini. Udah meluangkan waktu ya buat kita kumpul-kumpul di sini buat ngobrol-ngobrol. So, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini di pada siang hari, mungkin kita dokumentasi dulu teman-teman. Mungkin aku Right. kasih ke Mas Firman ya untuk dokumentasi. Kepada Mas Firman, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, teman-teman mungkin bisa kalau boleh ya kita open cam. Jadi biar sama-sama bisa kita foto sama-sama. Yo, boleh guys, on cam guys, biar ada yang kita posting guys. Oke. Ya, mungkin kita kasih aba-aba ya. Oke, tunggu. Masih banyak yang baru buka. Oke. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Bapak-bapak jempol Satu. semua. Pasti gini fotonya jempol. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you semuanya. Right, right, right. Thank you everyone. Oke, thank you semua. Thank you Mas Dewa dan udah hadir. Thank you so much teman-teman udah hadir. Teman-teman boleh meninggalkan ruang Zoom. Thank you so much teman-teman. See you next time.